Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman di Cispi Channel Sharing and Learning. Oke, kali ini kita akan bahas tentang update ya pendaftaran ASN 2021, baik itu P3K Guru, CPNS maupun P3K non-guru. Tapi nantinya nih aku akan lebih banyak bahas tentang P3K Guru 2021. Oke, memang untuk pendaftaran resminya teman-teman sudah tahu ya bahwa sedikit mundur nih dari jadwalnya yang tadinya tanggal 31 Mei 2021. Karena memang ada beberapa kebijakan yang masih dipertimbangkan gitu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah terlalu banyak spekulasi, kok mundur kok gini ya, kok seperti itu ya, tidak usah banyak terlalu difikirkan dan habiskan energi kita untuk hal-hal yang seperti itu. Lebih baik teman-teman sekarang fokus untuk belajar dan beri target yang maksimal untuk tes sesungguhnya nantinya di ASN 2021, baik itu nanti CPNS maupun P3K, oke? Dan teman-teman ini bisa akses sendiri ya di sscn.bkn.go.id. Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang ketentuan terbaru itu seperti apa dan juga syarat-syarat apa saja yang harus teman-teman persiapkan mulai dari sekarang, juga tips triknya nih supaya tidak gagal di saat pemberkasan atau administrasi tahap yang pertama. Oke, jadi update terbaru ya surat edaran dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perihal seleksi P3K Guru tahun 2021 yang mana menindaklanjuti pengumuman Kementerian PAN-RB terkait formasi CASN P3K Guru tahun 2021. Nah, ada beberapa hal yang diinformasikan di situ. Ada 6 poin ya, teman-teman semuanya. Poin pertama adalah siapa-siapa saja yang bisa mendaftar atau calon peserta seleksi CASN P3K Guru tahun 2021. Nah, ada 4 kategori ya seperti yang pernah aku sampaikan, yaitu yang pertama ada guru honorer K2, yang kedua ada guru honorer negeri nih yang sudah terkoneksi ke Dapodik. Yang ketiga, guru bukan ASN yang mengajar di sekolah swasta yang juga sudah terkoneksi ke Dapodik. Yang keempat adalah lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek. Poin kedua, nanti teman-teman silakan buka laman resminya ya BKN. Seperti yang tadi udah aku sampaikan ya di sscisn.bkn.go.id. Lalu poin yang ketiga, ini khusus buat teman-teman penyandang disabilitas itu bisa mendaftar ke formasi manapun. Bisa ke formasi apa saja, kecuali ada 4 di situ. Yang pertama, guru bahasa Indonesia ahli pertama bagi penyandang disabilitas rungu. Yang kedua, guru bahasa Inggris ahli pertama bagi penyandang disabilitas rungu. Yang ketiga, guru penjas orkes ahli pertama bagi penyandang disabilitas daksa. Dan yang terakhir, guru seni budaya keterampilan ahli pertama bagi penyandang disabilitas netra. Artinya, selain dari keempat formasi itu, baik penyandang disabilitas rungu, daksa, ataupun netra bisa mendaftar ke formasi manapun. Seperti itu. Oke. Yang keempat, seleksi CASN P3K Guru tahun 2021 meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Oke, jadi seleksi administrasi itu adalah syarat-syarat pertama. Administrasinya teman-teman itu nanti sesuai atau tidak dengan kualifikasi yang diharapkan atau yang dipersyaratkan di situ. Dan itu yang nanti akan kita bahas. Syaratnya itu apa saja sih teman-teman yang harus teman-teman prepare mulai dari sekarang gitu. Oke, poin selanjutnya kelima adalah seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas serta kesesuaian dokumen pendaftar berdasarkan kriteria calon guru P3K 2021.
Jadi masih tentang seleksi administrasinya ya. Di sini meliputi yang A adalah berkas yang diperlukan untuk seleksi administrasi. Nah, nanti untuk poin-poin ini akan aku bahas lebih lanjut. Teman-teman yang harus perhatikan di sini adalah di situ angka 5 ya. Bagi pendaftar penyandang disabilitas menambahkan ada Romawi 1 dan Romawi 2 di situ. Jadi Romawi 1 dan 2 yang isinya adalah surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah. Satunya lagi, video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dan menjalankan tugas sebagai pendidik. Jadi nih, poin-poin ini adalah khusus buat teman-teman calon pendaftar P3K 2021 penyandang disabilitas yang menambahkan surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas maupun video singkat. Oke, jadi intinya nih teman-teman, tidak semua dari calon pendaftar P3K 2021 P3K guru ya membuat video singkat tentang kegiatan sehari-hari dan menjalankan tugas sebagai pendidik. Oke, jadi ini kan banyak yang tanya tentang ini. Ini khusus untuk teman-teman calon pendaftar P3K Guru 2021 penyandang disabilitas. Oke, subpoin selanjutnya yang B. Verifikasi dan validasi dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi database BKN dan Dapodik Kemdikbudristek. Jadi nanti untuk verifikasi administrasi data teman-teman itu secara otomatis dan juga manual ya. Jadi semuanya tersinkronisasi baik dari database BKN dan juga Dapodik gitu. Subpoin selanjutnya itu yang C. Jadi verifikasi administrasi dilakukan berdasar pada linearitas sertifikasi pendidik dan atau kualifikasi pendidikan. Jika sertifikasi pendidik tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasar pada linearitas kualifikasi pendidikan. Jadi ini khusus untuk teman-teman yang udah punya serdik ya. Di situ bisa dilihat lagi dari surat edaran terbaru yang kemarin. Jadi jelas sekali di situ. Jika sertifikasi pendidik dari teman-teman itu tidak sesuai, tidak linear, maka dilanjutkan dengan verifikasi berdasarkan pada linearitas kualifikasi pendidikan. Lalu poin yang terakhir yaitu poin yang ke-6 adalah alur dari nanti pelaksanaan tes P3K itu sendiri seperti apa. Nah, nantinya kan tes kompetensi itu meliputi ada kompetensi dan juga wawancara ya, yang semuanya itu dengan sistem CAT teman-teman. Lalu ada kompetensi teknis, manajerial, dan juga sosiokultur. Itu materi-materi pada tes kompetensi. Dan yang lain-lain seperti halnya yang sudah pernah aku sampaikan ketika alur nantinya seperti apa pelaksanaan tes P3K 2021 itu sendiri. Oke, jadi tadi beberapa poin secara global saja ya teman-teman, karena memang itu udah pernah aku bahas sih. Jadi yang tadi kategori yang bisa ikut di P3K itu, lalu alurnya itu kan pernah ya. Nah, sekarang yang penting adalah dokumen apa saja dan berapa ukuran serta tipe file yang harus diunggah. Ini penting dan harus teman-teman prepare mulai dari sekarang. Yang pertama adalah teman-teman scan pas foto latar belakang merah, itu maksimal ukurannya 200 KB, bertipe file JPEG atau JPG. Nah, ini perhatikan lagi ukurannya dan juga tipe filenya. Jadi sebisa mungkin sudah disesuaikan ya, baik itu ukuran dan juga tipe filenya. Lalu untuk pakaiannya seperti apa? Nah, kalau untuk pakaian nih sebenarnya sebagian besar itu biasanya yang penting pakaian itu resmi. Jadi bukan berbahan kaos seperti itu. Tapi ada beberapa instansi yang kadang pakaiannya dicantumkan di situ, misalkan harus kemeja warna putih dengan dasi hitam panjang dan lain sebagainya.
lalu jilbab warna apa. Nah, mungkin itu nanti ada ketentuan lebih lanjut. Kalau tidak ada ketentuan resminya, ya biasanya dengan berpakaian formal seperti itu saja. Poin selanjutnya adalah teman-teman scan swafoto yang ukuran dan juga tipe file yang diunggah sama dengan ketentuan di poin yang pertama tadi. Lalu yang ketiga adalah scan KTP. Masih sama ya ukuran dan juga tipe filenya. Teman-teman ketika scan itu perhatikan scannya harus benar-benar tulisannya jelas, gambarnya jelas, fotonya jelas, dan tidak ada bagian penting di situ yang terpotong. Oke, poin selanjutnya adalah teman-teman scan surat lamaran dengan ukuran maksimal 300 KB dan tipenya PDF. Nah, nanti teman-teman tunggu dulu untuk surat lamaran itu seperti apa formatnya. Jadi harus sesuai dengan format tersebut ya, apakah harus ketik ataukah harus tulis tangan gitu, karena kalau kemarin itu masing-masing instansi itu ada sedikit perbedaan gitu. Nah, apakah untuk P3K ini nanti tergantung dari instansinya masing-masing atau akan disamaratakan surat lamarannya. Jadi ditunggu dulu untuk resminya gitu ya. Poin selanjutnya adalah scan ijazah. Yang belum berserdik berarti ya ijazah itu saja. Lalu yang sudah punya serdik itu ditambahkan dengan scan serdiknya itu tadi maksimal 800 KB dengan tipenya sama ya, PDF. Lalu selanjutnya adalah scan transkrip nilai dengan maksimal 500 KB dengan tipe file juga masih sama PDF. Yang selanjutnya adalah scan dokumen pendukung lainnya dengan maksimal 800 KB dengan tipe file PDF. Untuk lebih jelasnya teman-teman buka saja di sscn.bkn.go.id. Oke, jadi untuk tahap administrasi ini adalah tahap yang pertama ya teman-teman, sebelum nantinya bisa melanjutkan ke tahap tes kompetensi. Jadi buat teman-teman benar-benar persiapkan dan juga cek sebaik mungkin, jangan sampai kalah sebelum bertanding, jangan sampai gagal di tahap administrasi. Oke, sedikit saran aja nih buat teman-teman, mulai sekarang bisa scan-scan dulu apa-apa saja yang bisa dipersiapkan sesuai dengan ukuran dan tadi tipe file yang diminta ya. Nah, lalu dijadikan satu dalam sebuah folder. Dan mungkin bisa simpannya di Google Drive ya supaya lebih aman gitu. Lalu satu lagi nih, ketika teman-teman nanti upload filenya itu jadi udah siap semua ya, terus mau di-upload, saran aja nanti uploadnya bareng-bareng gitu, mungkin 2-3 orang, jadi bisa saling koreksi nih, oh ini kurangnya apa atau kurang pas yang di bagian mana. Nah, nanti ketika kita ketemu dengan kendala kan ada yang bisa kita ajakin sharing gitu, kita nggak sendirian gitu ya, atau nanti ada file yang keliru gitu, kalau kita sendiri kadang udah kita cek tapi ada aja yang kelewat gitu ya. Jadi sebisa mungkin nanti ketika akan upload itu bareng-bareng dengan teman-teman gitu, ya 2, 3, 4 orang gitu. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa aku sampaikan. Sukses buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang mau ikut bimbel P3K by CISP Channel, itu udah mulai ya yang kelompok 1 dan yang kelompok kedua masih ada beberapa kuota. Buat teman-teman yang mau bergabung masih bisa dan akan kita mulai minggu depan. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam CISP Channel, sharing and learning. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.